Alhamdulillah seperti ini hasilnya guys. Alhamdulillah. Ini dan betul menurut saya ini betul-betul luar biasa nih. Sudah batangnya aja segede-gede jempol itu guys. Nah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan channel Singkong ya, channel yang membahas seputar singkong dan tanaman-tanaman lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagaimana cara saya merawat singkong ya, dengan biaya yang murah, hemat. Tapi tak lupa saya berdoa untuk kawan-kawan semua, seluruh petani Indonesia dan khususnya untuk petani singkong di Indonesia, agar taninya sukses, hasil taninya melimpah, kemudian barokah, yang jelas harganya mahal sesuai yang kita harapkan ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk kawan-kawan kalau video ini bermanfaat ya, dibantu tekan tombol merahnya, kemudian dibagikan dan ditekan loncengnya ya guys, biar kawan-kawan semua bisa berbagi ilmu. Oke, untuk kali ini saya hanya berbagi pengalaman saja guys. Pada sebuah kasus kita menanam singkong atau bertani singkong itu ya memang jelas butuh modal ya guys ya. Dan dalam sebuah usaha tentunya kita mengharapkan modalnya kecil, hasilnya melimpah kan, seperti itu. Namun banyak faktor yang mempengaruhi hal terutama perawatan ya, jelas faktor-faktor yang mendukung supaya hasil kita melimpah itu yang perlu kita pikirkan. Pada sebuah kasus, pada saat kita menanam singkong itu memang ada lahan itu ya guys ya, yang memang sudah bagus, artinya lahannya sudah enggak bongkor ya bahasanya tuh, atau apa ya itu ya, kok saya lupa itu ya, enggak banyak rumputnya gitu, bersih artinya kan. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang banyak sekali rumputnya. Kemudian selain daripada itu ya, wilayah juga menjadi pengaruh tumbuhnya rumput ya guys ya. Ada di suatu wilayah itu yang rumputnya itu dengan macam daun lebar, ada juga yang daun sempit kan, seperti itu. Nah itu perbedaan wilayah yang sebenarnya tinggal kita bagaimana perlakuan kita untuk ngatur apa itu namanya mengolah lahan tersebut.
Nah kebetulan di wilayah saya ini bermacam-macam nih, daun lebar terus daun sempit. Terutama daun sempit itu saya bilang itu rumput bayeman ya, rumput bayeman. Kok rumput bayeman? Rumput tebu. Rumput tebu. Aduh, sampai belepotan ini guys. Ini lumayan capek saya tadi. Lumayan capek, jadi istirahat dulu. Rumput apa itu namanya, tebuan atau gajahan bahasanya. Kalau di wilayah saya tuh luar biasa guys, rumput itu. Dan kalau di wilayah kawan-kawan itu banyak sekali rumput itu betul-betul nggak bisa teledor itu guys. Jadi untuk mengatasi rumput itu kita betul-betul harus intensif, perlu perhatian khusus. Jadi tidak bisa santai gitu, karena rumput tersebut itu nggak pernah kalah dengan singkong. Misal singkong tadinya rumputnya nggak ada, singkongnya ditanam, tiba-tiba 1 minggu kemudian tuh rumputnya sudah luar biasa. Itu rumput gajahan, dan di wilayah saya itu luar biasa banyaknya. Nah, saya akan sedikit mencuplik kenapa sih rumput itu begitu banyak ya. Kok tiba-tiba banyak? Atau seperti ini, di wilayah kawan-kawan, di tanahnya kawan-kawan kemarin itu misal itu sedikit sekali ya, sedikit sekali apa itu rumput seperti itu, tiba-tiba kok jadi banyak. Itu banyak faktor yang menyebabkan rumput itu tumbuh luar biasa. Tapi faktor yang nomor 1 itu, kalau menurut analisa itu karena kotoran hewan guys. Jadi karena kotoran hewan, terutama sapi. Jadi sistem apa itu namanya, rantai makanannya, sistem rantai makanannya itu misal seperti ini. Tadinya di tanah kita itu enggak banyak rumputnya seperti itu. Lah setelah itu kok tiba-tiba banyak. Mungkin kita sedikit kurang meneliti. Kalau kemarin itu kita pernah memberi kotoran sapi itu ke tanah kita. Nah itu rantai makannya seperti itu. Jadi biji gajahan itu guys, itu nggak bakal hancur kalau masuk ke perut sapi itu, kambing itu nggak hancur bijinya itu. Nah gitu ya. Jadi begitu dimakan sapi, kemudian kotorannya kita bawa ke ladang, udah besoknya jadi hutan gajahan ladang kita guys. Aduh luar biasa itu. Dan itu betul-betul butuh perhatian khusus kalau untuk apa itu namanya rumput itu. Nah itu kalau umpamanya sampai kita itu sedikit terlambat ya, itu udah singkong kita udah habis, ketutup. Dan kalau sudah ketutup guys, walaupun kita semprot pakai apa itu namanya pestisida khusus ya, herbisida khusus apa itu namanya, untuk apa itu namanya rumput itu ya, singkongnya juga sudah nggak maksimal, sudah jelek dilihat, sudah nggak enak, batangnya sudah kecil-kecil kayak lidi karena kalah. Nah jadi kali ini yang menjadi perhatian kita itu adalah suket gajahan itu ya, kemudian bagaimana cara ngerawat kita. Nah itu makanya kalau umpamanya kawan-kawan itu sering memberikan kotoran sapi, ya resikonya seperti itu. Konsekuensinya ladang kita tadinya bersih, nggak ada rumput itu, lah kok tiba-tiba besoknya tumbuhnya seperti itu ya, karena rantai makanannya seperti itu guys. Nah, tapi nggak jadi masalah sebenarnya, itu bisa diatasi dan kotoran hewan itu tetap bagus gitu. Hanya saja kalau kotoran hewan sapi itu memang cenderung dia menyebarkan benih, nyebarin benih guys, karena makannya sapi ya seperti itu, rumput dan lain sebagainya. Semua biji-bijian rumput itu dimakan semua. Terus begitu jadi kotoran ya nggak hancur itu bijinya.
Oke, sebelum lanjut guys, ini saya akan review sedikit apa itu namanya tanaman singkong saya. Seperti ini guys, lumayan bagus ya guys ya. Ya, batangnya lumayan besar, alhamdulillah kan seperti itu. Nah, terus kemudian itu kelihatan rumputnya sudah mulai mati ya. Rumput daun lebar, terus daun sempitnya udah mulai mati. Nah, seperti ini sedikit review apa itu namanya tanaman singkong saya. Oke, ini rumputnya sudah mulai mati. Nah, itu ya guys ya, sudah mulai mati. 3 hari saya semprot. Oke, kita lanjut ke posisi awal di sini guys. Oke, nah, jadi seperti itu. Kalau pengalaman saya guys ya, jadi seperti ini. Biar apa itu namanya, kita itu terhindar dari rumput yang sangat jahat itu tadi ya. Rumput gajahan itu adalah rumput yang sangat luar biasa. Aduh, itu kalau saya bilang itu musuh utama para petani singkong terutama, atau petani yang lain. Nggak bisa teledor sama sekali. Nah, jadi ini guys, tahap awal memang seperti biasa ya. Kalau pengalaman saya, kita tanam, setelah kita taman jarak 1 bulan itu sudah kelihatan. Kalau memang ya guys ya, kalau memang tanah kita itu banyak biji gajahan atau tebuan, nah itu 2 minggu itu sudah kelihatan, udah mulai tumbuh rumput itu ya. Rumput itu sudah mulai tumbuh. Nah, 3 minggu sudah mulai kelihatan semua. 1 bulan udah hampir rata itu kalau umpamanya apa kita biarin. Nah, kalau teknik saya ya, jangan nunggu sampai rumput itu besar. Jadi misal rumput itu masih segini guys, masih daun satu ya guys ya, daun satu rata, langsung disemprot menggunakan apa itu namanya obat khusus untuk daun sempit itu, khusus untuk daun gajahan itu, sehingga apa itu namanya kita antisipasi dulu suket apa itu namanya rumput gajahan itu. Aduh, belepotan nih guys. Rumput gajahan itu kita bunuh dulu pertama. Jadi dimatikan dulu ya, matikan dulu, semprot dulu. Nah, dosisnya kalau saya guys ya, dosisnya itu sekitar 60. Kalau masih apa itu namanya daun seperti ini sekitar 60. 50-60 dia sudah mati gitu. Nah, itu kan kalau kita semprot seperti itu guys, jadi singkong kita kan aman gitu kan, pengaman. Oke, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah 1 bulan itu matinya itu rumput itu mungkin sekitar 4 hari sudah kelihatan merah. 1 minggu sudah kelihatan mati itu guys, sudah apa itu namanya sudah mulai membusuk. Itu ya. Jadi setelah mati keluar lagi rumput guys, keluar lagi rumput daun lebar. Yang rumput itu nggak mati disemprot daun sempit tadi. Nah, kita harus proses semprot 2 kali. Nah, seperti ini sudah saya semprot 2 kali. Pertama tadi itu ya untuk daun sempit, rumput gajahan ya, itu tebuan. Kemudian setelah itu daun lebar. Nah, daun lebar seperti yang saya tunjukkan tadi sudah mulai layu ya. Itu sudah 3 hari ini saya nyemprot, itu hari Minggu, sekarang sudah hari Rabu ya, hari Rabu. Nah, sudah mulai mati. Nah, alhamdulillah ya,
pertumbuhan singkongnya bagus, rumput tebuannya hilang, kemudian rumput daun lebarnya juga mati. Nah, untuk sistemik daun lebar ya, saya sendiri ya guys ya, saya sendiri cenderung suka menggunakan sistemik karena agak sedikit resikonya gitu kalau untuk sistemik daripada pembakar. Saya pernah pengalaman menggunakan pembakar, disemprot kawan yang nyemprot, nah, itu patah semua guys. Dengan umur singkong seperti itu patah semua, untung aja sedikit itu. Nah, kalau kita menggunakan pembakar guys, apalagi yang nyemprot itu nggak sabar, nggak teliti, habis singkong kita gitu ya, habis, patah semua. Kenapa? Karena pembakar itu keras sekali guys, artinya dia kena embunnya saja. Kalau kita nyemprotnya sudah agak siang, kena embunnya saja, embunnya kena batang, itu aja langsung busuk. Sorenya gitu sudah merah, besoknya sudah busuk, dan itu bahaya, beresiko. Makanya dari pengalaman itu saya cenderung menggunakan sistemik untuk nyemprot apa itu namanya singkong seperti ini. Ya mungkin tetap ada resiko tetap guys, cuman saya pengalaman sendiri, sebelum ini saya juga pakai sistemik, saya pengalaman itu lebih aman, jadi resikonya sedikit kecil sekali. Nah, ini kawan kemarin nyemprot katanya di dosis tinggi ini 140 nggak salah, padahal 100 saja atau 120 ini sudah mati sebenarnya untuk daun lebar, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini guys, itu kemarin pada saat saya nyemprot ya, itu saya tambahin pembeku. Jadi kalau pembeku itu saya menggunakannya setelah dia seperti ini gitu. Ya ada juga kawan-kawan yang sebelum ditanam dia dipembeku, atau setelah tanam dipembeku. Saya pernah pengalaman seperti itu, kayaknya percuma gitu. Terus kalau pas kebanyakan ya pakai pembeku biji, nggak tumbuh guys, apa itu namanya, singkong kita. Jadi kalau umpamanya kita nyemprotnya agak kelamaan, terus dosisnya agak tinggi, nggak tumbuh singkong kita, kalah dengan pembeku itu. Nah itu makanya sekarang saya menggunakan pembeku itu setelah dia seperti ini. Jadi sebelum tanam itu nggak pakai pembeku, atau setelah tanam. Saya khawatir takut nanti rusak singkong saya, tunasnya nggak bagus dan lain sebagainya. Nah itu jadi pengolahan lahan saya itu setelah saya bajak langsung saya tanami, nah, seperti itu. Tapi sebelum saya bajak saya semprot sistemik dosis tinggi 250 guys. Jadi saya dosis tinggi sehingga tujuan saya itu pada saat singkong itu sudah bertunas, bibit-bibit apa itu namanya rumput itu dia agak lambat pertumbuhannya, dan memang ternyata betul, dan hasilnya seperti ini, alhamdulillah guys. Nah kemudian saya tambahin pembeku. Tujuan saya apa guys, ini dengan umur seperti ini ya, ini kalau kita tambahin pembeku nanti kan, kalau enggak sisa-sisa apa itu namanya, sisa-sisa biji rumput yang dia belum tumbuh, dia akan tertahan. Jadi sampai nanti singkong seperti ini, insya Allah dia masih bersih gitu. Jadi kayaknya sih menurut saya ya, analisa saya, cuman satu kali ini nanti saya nyemprot, nanti nggak tumbuh lagi karena bijinya sudah saya pembeku. Itu saya menggunakan pembeku. Dan perlu kawan-kawan ketahui, kalau nyemprot seperti ini sistemik ya, atau menggunakan bakar ya terserah kawan-kawan ya sukanya pakai apa. Kalau saya suka pakai sistemik, lebih aman lah, resikonya kecil. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang bilang ada resiko di akar daripada mati semua, saya bilang kayak gitu. Kalau umpamanya yang nyemprot ceroboh guys, habis gitu. Nah untuk kawan-kawan ketahui, kalau nyemprot seperti ini usahakan umurnya juga segini ya, umurnya juga segini. Dengan umur segini itu pas relatif aman untuk singkong ya. Terus rumputnya sudah mulai keluar gitu. Kalau terlalu kecil
ya ada risiko di singkongnya karena dia terlalu kecil. Kalau seperti ini kan kita nyemprotkan sudah di bawah batang itu guys. Jadi kalau sistemik itu asalkan dia nggak kena pucuknya, insya Allah nggak mati gitu. Nah kemudian setelah apa itu namanya umur segini baru disemprot gitu. Jadi kalau umpamanya umurnya lebih besar lagi, ya rumput kita semakin banyak gitu kan. Kita biarkan rumputnya loh itu subur sekali rumputnya gitu kan guys. Nah itu cara saya guys ya untuk mengantisipasi supaya lahan singkong itu enggak bongkor gitu. Apa ya bahasa Indonesia guys ya, aduh saya kok jadi ini ngeblank ini guys. Seperti itulah guys kira-kira ya guys. Nah kemudian dengan cara seperti itu guys, ya kita menghemat biaya. Ya kalau umpamanya kita banyak uang, banyak modal, sebenarnya singkong itu sebaiknya itu dikoret guys, dikoret gitu kan. Itu karena dengan cara koret itu ya selain kita membunuh rumput, artinya tanah itu juga akan lebih rapih gitu kan. Dia bisa nutupi akar-akar yang memang tadinya tidak tertutup gitu kan. Nah itu manfaatnya. Tapi kalau nggak punya modal kayak kita guys, terutama kayak saya kan seperti itu, modalnya kecil, ya seperti itu caranya. Karena kalau ngoret itu 1 hektar itu 800 ribuan guys, itu sudah jelas gitu. Belum kita ngasih rokok, belum kita ngasih apa itu namanya kopi kan gitu. Nah itu jadi dengan cara ini saya hitung pengeluaran saya sekitar 400 ribu. Jadi 50% saya sudah menghematkan seperti itu ya, dan insya Allah singkongnya juga hasilnya sesuai dengan harapan kita, enggak ketutupan rumput ya, enggak jadi hutan gitu kan seperti itu. Tapi biaya kita lebih bisa di manage gitu. Nah itu ya guys, kira-kira seperti itu cara saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya sekedar sharing, artinya bisa kawan-kawan pakai, bisa juga tidak kan seperti itu. Jadi kalau mau kawan-kawan pakai ya monggo, seperti itulah cara saya. Alhamdulillah seperti ini hasilnya guys. Alhamdulillah ini dan betul menurut saya ini betul-betul luar biasa nih. Sudah batangnya aja segede-gede jempol itu guys. Nah alhamdulillah. Nah gitu ya guys. Jadi seperti itu cara saya, bisa diikuti bisa juga tidak, karena ini hanya sekedar sharing ya, untuk kawan-kawan bisa ikuti atau tidak terserah. Nah nggak lupa saya juga ingatin sama kawan-kawan, kalau umpamanya video ini bermanfaat tolong dibantu tekan tombol merahnya ya guys ya, kemudian di share ke kawan-kawan, kemudian dihidupkan loncengnya, syukur-syukur ada jempolnya gitu ya guys ya. Salam petani apa itu namanya singkong. Saya di akhir kata saya tetap berdoa semoga semua petani Indonesia, khususnya petani singkong, apa itu namanya singkongnya bagus, subur, bijinya banyak, besar-besar, harganya mahal guys. Nah itu harganya mahal kan, mantul ya guys ya. Harganya kalau umpamanya bisa 2000 aja guys ya singkong, kan mantul guys. Nah gitu. Nah itu ada guys apa yang saya sampaikan. Ini sudah siang, saya belum pulang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.